Muhammad Akbar. Hadir, Kak. Muhammad Akbar. Hadir, Kak. Oke. Nadif Kevin Akbar. Hadir, Kak. Nadif hadir. Hadir, Kak. Resti. Iya, udah. Resti Atika. Hadir, Kak. Saskia Dwi. Yeni Zaceli Permata. Zahra Celi. Hadir. Oke. Di itu lagi ya, diajak lagi teman-temannya jam 8 pas kita mulai. Dan Al-Qurannya disiapin dari sekarang. Terima kasih. Selamat datang untuk Kak Beben. Oke, 1 menit lagi kita mulai ya. Buat seluruh yang akan dilantik, mohon on kamera ya. Anda yang on. Dan juga persiapkan alatnya. Itu Al-Quran ataupun kitab suci lain. Oke, Dedek mungkin bisa langsung mulai, Dek. Baik, langsung dimulai saja karena sudah menunjukkan pukul 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat, hidayah, serta inayahnya lah kita masih dapat menghadiri acara pelantikan staf KPU KMF MIPA Unsri tahun 2020 pada malam hari ini. Di sini saya Dede Juniani sebagai MC yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Berikut rundown acara yang akan kita lalui. Pertama, pembukaan. Kedua, tilawah. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Mahasiswa. Keempat, sambutan-sambutan. Kelima, pelantikan. Keenam, doa. Ketujuh, penutup. Dan yang terakhir adalah pembagian staff. Untuk mempersingkat waktu, maka marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Ummu Hulma. Kepada Saudara Ummu Hulma dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtu bainan nas an tahkumu bil 'adl. Inna Allaha ni'ma ya'izukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allaha wa athi'ur rasul. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Semoga baik yang mendengar maupun yang membaca mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Mahasiswa.
Baik, berlanjut ke acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan akan disampaikan langsung oleh Ketua KPU KMF MIPA tahun 2020 kepada Saudara Ade Rizky Wahyudi, dipersilahkan. Baik, kedengaran? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul secara daring, secara online untuk melaksanakan pelantikan staf KPU KMF MIPA tahun 2020. Shalawat serta salam tak lupa kita lantunkan untuk Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita menuju jalan yang lurus dan juga jalan yang benar. Sebelumnya yang terhormat buat Ketua KPU Pusat Universitas Sriwijaya yaitu Kak Beben. Terus yang terhormat para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat juga kepada Ketua KPU KMF MIPA tahun 2019 Karama Aditya Hakim, serta teman-teman dan juga adik-adik yang saya banggakan. Di sini nggak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan barakallah wa inna lillah atas tanggung jawab baru bagi kita semua, bagi kalian terutama yang akan dilantik pada malam hari ini. Harapannya kalian bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Ketika seseorang diberikan suatu amanah,
ibarat dianalogikan seseorang itu berada di jurang. Tinggal kita sama tersebut. Maka dari itu, buat teman-teman sekalian yang akan dilantik pada malam hari ini, saya harap bisa untuk berkomitmen dan juga membersamai KPU KM FMIPA ini sampai dengan akhir kepengurusan nanti. Jangan sampai ada lelah di tengah perjalanan, dan insya Allah apapun yang kita lakukan itu lelahnya akan menjadi lelah. Karena di sini kita bekerja, di sini kita dituntut untuk orang lain, dan insya Allah kita senantiasa untuk menebar kebermanfaatan. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan barakallahu wa innilillah. Sekian, apabila mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pelantikan sekaligus sumpah jabatan yang akan dipandu langsung oleh Ketua KPU KM FMIPA tahun 2020. Untuk Al-Quran dan kitabnya boleh langsung didekatkan aja. Oke, semua Al-Qur'annya bisa ditunjukin di layar ya. Semua ditunjukin di layar. Terus nanti ketika kalian ditanya, silakan kalian jawab sesuai dengan teks. Baik, udah siap semua? Al-Qur'annya ditunjukin ya di screen. Bentar ya, kakak buka dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Naskah Sumpah Jabatan Staf Komisi Pemilihan Umum KM FMIPA Universitas Sriwijaya periode 2020-2021. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ketua Komisioner KPU KM FMIPA Universitas Sriwijaya tahun 2020. Saat ini ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Saya harap dijawab dengan jelas dan singkat. 1. Apakah kalian siap untuk dilantik menjadi staf KPU KM FMIPA Unsri tahun 2020? Siap. 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 Baik. 2. Apakah Anda bersedia melaksanakan tugas sebagai staf KPU KM FMIPA Unsri tahun 2020? Siap bersedia. Siap bersedia. Siap bersedia. 3. Apakah Anda bersedia menjaga nama baik KPU KM FMIPA Unsri, baik di dalam maupun di luar kampus, serta memberikan yang terbaik bagi kesuksesan Pemira FMIPA tahun yang akan datang? Siap bersedia. Siap bersedia. Baik, sebagai perwujudan kesediaan kalian mengembangkan dan membantu KPU KM FMIPA Unsri periode 2020-2021, saya harap kesediaan staf KPU KM FMIPA Unsri untuk mengucapkan sumpah pengurus. Sebelum Anda dilantik, silakan Anda berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa selesai.
Sebelum mengikuti kata-kata saya, diharapkan untuk staf KPU KMF MIPA Unsri yang akan dilantik memegang Al-Quran masing-masing dan juga ditunjukkan di layar screen. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, seluruh staf KPU KMF MIPA Unsri, bersumpah. Kami Seluruh staf KPU KMF MIPA Unsri bersumpah. Kami bersumpah. Satu. Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Akan memenuhi kewajiban kami sebagai staf KPU KMF MIPA Unsri. 2. Akan memenuhi kewajiban kami sebagai staf KPU KMF MIPA Unsri. 3. Senantiasa bersikap jujur, adil, disiplin, tanggung jawab, dan bekerja sama dalam mengemban tugas sebagai staf KPU KMF MIPA 2021. 3. Senantiasa bersikap jujur, adil, disiplin, tanggung jawab, dan bekerja sama dalam mengemban tugas sebagai staf KPU KMF 2020-2021. 4. Siap untuk ditumbuk rahasia sekecil apapun yang berada di dalam KPU KMF MIPA Unsri. 4. Siap untuk tidak membocorkan rahasia sekecil apapun yang berada di dalam KPU KMF MIPA Unsri. 5. Akan selalu mengingat bahwa pelantikan ini akan menjadi janji saya untuk menjalankan semua yang saya ucapkan pada saat ini dengan sebaik-baiknya. Akan selalu mengingat bahwa pelantikan ini akan menjadi janji saya untuk menjalankan semua yang saya ucapkan pada saat ini dengan sebaik-baiknya. 6. Mengedepankan kepentingan KPU KMF MIPA Unsri di atas kepentingan pribadi, golongan, maupun kelompok. 6. Mengedepankan kepentingan KPU KMF di atas kepentingan pribadi, golongan maupun kelompok. Baiklah, dengan selesai ikrar tersebut berarti Anda telah sah menjadi staf KPU KMF MIPA Unsri 2020-2021. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali ke moderator. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin langsung oleh Saudara Hardi Ilmi Majid. Kepada Saudara Hardi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai doa, mohon izin doa akan dipandu secara muslim dan yang non-muslim harap menyesuaikan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut. A'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar.
Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada malam hari ini kami keluarga besar KPU KMF MIPA mengadakan pelantikan staf KPU KMF MIPA. Semoga dengan dilantiknya staf KPU KMF MIPA ini menjadi awal semangat untuk berkontribusi dan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, khususnya pada KPU KMF MIPA. Semoga selalu dilancarkan dalam tugas ke depan dan selalu diberikan semangat untuk menjalankan amanah sebagai staf KPU KMF MIPA. Berikanlah kelancaran kepada kami KPU KMF MIPA agar terlaksananya pemira tahun 2021 yang adil, makmur, dan netralitas tetap terjaga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu acara terakhir, penutup. Baiklah, untuk menutup acara kita pada malam hari ini, bersama-sama kita lafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk itu, sebelumnya jangan ada yang live dulu. Kita bakal ngadain acara sharing session. Itu sama KPU KM Unsri dan KPU KMF MIPA tahun 2019. Ada. Pemira tahun lalu di sini udah ada Karamadi ya selaku ketua KPU tahun aja Kak. Sekalian nggak formal aja sih acaranya, sekalian sharing-sharing. Untuk Karamadi silakan. Oke, Umu, makasih ya. Ya, Sebelumnya permohonan maaf sebesar-besarnya karena dari tim yang lain, dari komisioner tahun kemarin belum bisa membersamai karena mereka sedang ada agenda di tempat yang lain juga. Selain itu juga mohon maaf juga belum bisa on cam dikarenakan tempat saya yang dengan penuh keterbatasan sinyal, sehingga kalau ngidupin kamera ngelek-ngelek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Hidup Indonesia. rakyat Indonesia. Sinyal kakak, suara kakak masuk jelas nggak? Jelas. Oh, jelas, ya. Baik, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan karena juga mungkin udah disampaikan juga oleh Kak Ade Rizky Wahyudi juga tadi, sama Kak Beben juga mungkin tadi.
sudah banyak menyampaikan. Yang ingin kakak tekankan adalah ketika nanti untuk itu tidak sesuai dengan ekspektasi kalian harus tetap maksimal menjalankannya, walaupun dengan perbedaan kondisi yang amat jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Kakak percaya kalau memang kalian itu memang dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memegang kendali pada tahun ini dengan segala macam metode yang harus diterapkan menyesuaikan dengan pandemi seperti ini. Salah satu tokoh Indonesia pernah menyatakan bahwasanya memimpin itu menderita. Sudah selayaknya bahwasanya bagi para eksekutif dan legislatif, baik dalam tatanan kampus Unsri ataupun dalam tatanan pemerintahan Indonesia, itu menderita. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana nasib dari sang pemimpin ini. Nah, sang pemilih, kalian kan diposisikan sebagai KPU, sebagai pemilih pemimpin. Sudah seharusnya posisi kalian itu akan lebih menderita daripada sang pemimpin itu. Karena secara bagian dari kalian untuk menentukan pemimpin di KMFIPA pada periode berikutnya. Jadi mulai dari jalannya pemilah dan lain sebagainya itu sudah fundamental fungsi kalian. Jadi tidak perlu, walaupun di tengah keterbatasan dari jarak, dari segala macam yang akan ada, kakak harap kalian bisa untuk itu. Untuk masalah sharing-sharing mungkin untuk formalitasnya saja di sini. Untuk kedepannya tetap boleh kok dari komisioner tahun 2019 tetap menerima kalau dari kawan-kawan KPU 2020 ingin konsultasi atau dan lain-lain. Mungkin itu saja sih sedikit kata-kata dari kakak. Saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Ramadhania selaku Ketua Umum KPU 2019 atas sambutannya. Nah, jadi mungkin karena kita di sini sharing-sharing aja, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya bisa langsung disampaikan, atau misalkan mau nanya nih kayak KPU sebelumnya tuh gimana sih, kan mumpung ada Karaman nih jadi bisa langsung dijawab. Silakan. Nanti kalau nggak ada yang nanya malah kalian yang ditanya nanti loh. Wah, ini. Gimana, ada yang nanya? Izin nanya, Kak. Iya, silakan deh. Itu KPU ini itunya cakupannya sampai tugasnya itu sampai di mana, Kak? Apakah hanya sekedar kita menjalankan koordinasi dalam pemira, Kak? Mungkin bisa langsung dijawab dari Karama dulu. Silakan, Pak. Oke, dari saya dulu ya. Mungkin ini ada tes wawancara nggak, Wai? Ada, Kak? Kenapa, Kak? Ada tes wawancaranya. Pertanyaan terkait ini nggak ada ya? Terkait apa? Terkait ranah ini? Iya, ranah Ada KPU. sebenarnya udah disampaikan juga sih, Kak, Ada. waktu pas Sosialisasi. Mungkin pengen Lupa, dari pengen jawaban lebih Kakak dulu. langsung. Oh iya. Nggak ada sih. Ya sama aja fungsi KPU ya. Namanya juga Komisi Pemilihan Umum gitu kan. Ya berarti dari tugasnya pun sudah dikotakkan bahwasanya mereka itulah yang menyelenggarakan dari awal, dari
seluruh proses tahapan pemilihan itu ya cuman itu fungsinya mereka. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Ade Rizky Wahyudi secara teknisnya gimana. Yang pasti untuk KPU di fakultas itu bersifat ad hoc ya, Dek, ya. Jadi cuman sementara. Jadi keberadaannya itu hanya ketika pemilihan saja. Ketika pemilihan sudah selesai maka mereka akan demisioner. Itu sih. Mungkin lanjut ke Kak Y. Ya, mungkin terima kasih untuk Kak Rama. Mungkin bisa ditambahin oleh Kak Ade Rizky Wahyudi. Oke, makasih ya. Sama sih sama kayak Kak Rama. Untuk lebih ke teknisinya itu mungkin ada timeline yang memang sudah ditetapkan, dan itu tadi kata Kak Rama bahwasannya KPU fakultas ini eksogen atau bersifat sementara gitu. Jadi mulai dari sekarang nih pelantikan staff. Nah, nanti ada timeline mulai dari sosialisasi lagi, terus ada pengajuan surat, terus open pendaftaran Gubma, Wagub dan juga DPM, terus kampanye sampai akhirnya nanti pemungutan suara dan juga pengumuman hasil. Nah, nanti terakhir setelah itu semua udah selesai, baru nanti ada demis gitu. Itu aja sih. Yang penanya sudah jelas belum, Dek? Baik, Kak, sudah sangat jelas, Kak. Ada yang ingin bertanya lagi? Yuk kita sharing-sharing aja malah. Biar lebih akrab juga. Jangan malu-malu. Atau yang masih bingung tentang biro atau apa gitu. KPU itu apa sebenarnya gitu. Masih bingung, ada ngeganjel gitu, bisa langsung tanya. Mumpung ada Kak Beben dan juga Kak Rama. Ayo. Siapa yang mau? Izin nanya, Kak. Iya, silakan, Dek. Untuk yang bagian biro logistik itu gimana maksudnya ya, Kak? Ya, dan tugasnya itu apa aja? Ya, terima kasih deh pertanyaannya. Mungkin dari Kak Ade bisa menjawab. Oke, untuk logistik itu bukan simple dan sederhana, tapi sama aja sih, beban dan tanggung jawabnya sama biro lain. Logistik itu lebih ke benda persiapan kayak banner, terus hal-hal yang diperluin saat pemira itu baik waktu pemira ataupun kampanye, debat dan lain sebagainya. Intinya logistik itu benda yang dibutuhin saat acara gitu. Jadi mempersiapkan apa-apa aja yang nanti harus disiapkan gitu waktu acara. Kayak misalnya debat nih. Debat itu kan ada sound system, ada banner, ada kursi. Nah, itu jadi nanti dari biro logistik yang menyiapkan. Seperti itu. Mungkin ada yang mau nambahin dari komisioner lain atau bahkan dari Kak Rama, kalau tahun sebelum itu logistik ngapain aja gitu kan. Mungkin bisa dijelasin gitu. Ya, benar kata Kak Y, tapi sebenarnya bukan ke benda. Kalau zaman kayak gini bukan ke benda. Lebih teknisnya tuh ya mempersiapkan apa yang dibutuhkan, benar kata Kak Y tadi. Ya kalau misalnya tahun ini kan pandemi, kayaknya juga gak mungkin juga dapat izin dari birokrasi terkait untuk melaksanakan dalam ranah offline gitu. Mungkin fungsi logistik di sini lebih ke mempersiapkan Zoom meeting, misalnya link Zoom meeting, file-file yang dibutuhkan dan lain sebagainya, seperti itu. Intinya mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan oleh kawan-kawan dari biro acara, seperti itu.
Baik, terima kasih untuk Kak Ade dan Kak Rama. Gimana untuk Penny? Penny ya tadi ya? Sudah terjawab belum ya? Sudah, Kak. Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Ayo, siapa lagi yang mau nanya? Izin Nah, bertanya. kalau- Oke. iya, Ya, terima silakan. kasih. Izin bertanya kepada Bang sama Kakak. Mungkin apa yang saya tanyakan juga mungkin sudah dibahas kemarin-kemarin, tapi mungkin saya kurang paham. Jadi sini saya ingin bertanya mengenai hubungan Panwaslu sama KPU. Kalau sepengetahuan saya sih, kalau ada masalah itu kan biasanya mengatasi itu kan Panwaslu. Tetapi apabila nanti saat dilakukannya permira, ada yang protes atau yang ada keributan yang untuk diajukan ke KPU, itu kira-kira langsung KPU yang mengatasin atau masalahnya kita naikkan ke Panwaslu? Terima kasih. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab dari siapa dulu? Dari Kak Rama dulu boleh? Jadi izin menjawab terkait prosedur ya. Benar nggak prosedur nggak tadi? Prosedur ya? Ya, benar. Iya, Kak. Prosedur antara Panwaslu dan juga KPU. Bagi mereka yang paham terkait alur pemira itu pasti sebenarnya harus membuat surat dulu, harus memasukkan surat ke Panwaslu, baru nanti Panwaslu yang bakal panggilan ke KPU. Itu kalau prosedur resminya. Halo, cek. Ada nggak suara kakak? Ada, Kak. Ada, Kak. Halo? Ada ya. Nah, seperti itu kalau prosedur resminya. Tapi yang ada di lapangan terkadang mahasiswa dalam khusus MIPA terkadang tidak mengetahui seperti itu bagaimana prosedurnya. Jadi kadang mereka masih melapor ke KPU. Nah, jadi sebisa mungkin kalian juga harus memberikan penjelasan nanti ke depannya bagaimana alur-alurnya. Di UU terkait pemira itu sudah jelas bagaimana alur-alurnya. Dan pasti ketika tadi menanyakan bagaimana prosedurnya, dari pihak yang keberatan terkait keputusan KPU itu harus melayangkan surat terlebih dahulu dari Panwaslu. Dari Panwaslu meninjau apakah surat itu layak atau tidak. Apa memang benar KPU itu melakukan pelanggaran, maka Panwaslu akan mengirimkan surat ke KPU untuk melakukan peninjauan kembali. Itu sih, kalau salah mungkin nanti bisa dikoreksi oleh Kak Beben atau dari Kak Y sendiri. Itu kalau yang kakak tahu dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, terima kasih Kak. Mungkin untuk Kak Beben ingin menambahkan. Ini Kak Beben, ada nggak? Halo Kak. Mungkin Kak Bebennya terkendala sinyal atau lagi jalan. Jadi dari Kak Ade bisa menambahkan dari yang sudah disampaikan oleh Kak Rama. Mungkin ini karena sistemnya diskusi ya. Mungkin nggak Kak Rama, saya, tapi dari komisioner lain ataupun dari adik-adik yang bisa menjelaskan, silakan dijelaskan gitu. Kita di sini sama-sama belajar. Karena ini sistemnya diskusi, bukan apa ya, bukan materi tanya jawab gitu. Mungkin dari komisioner lain dulu, ada yang mau, mungkin dari Kak Hardi. Oke, terima kasih Kak Ade Rizky, dan mohon izin ke Bang Rama dan Kak Beben. Biasanya kan ketika memang ada terjadi suatu pelanggaran nih, misalnya pelanggaran hukum, itu kan udah diatur dalam undang-undang KPU KM Unsri.
Nah, di sana itu memang ketika pelaksanaannya, nah kan kami juga di sini kan masih baru ya, komisioner baru. Tadi sudah dijelaskan ke Bang Rama, bahwasanya pada dari tahun ke tahun itu memang mahasiswa tuh banyak yang belum tahu ketika ada pelanggaran itu ngelapornya ke siapa dulu, gitu kan. Malah nanti kalau nggak tahu tuh KPU dulu yang diserang. Sementara kan tugasnya KPU itu kan sebagai penyelenggara. Nah, ada juga yang namanya Panwaslu atau Panitia Pengawas Pemilu. Tugasnya pengawasan. Pengawasan itu apa? Pengawasan dalam bentuk kecurangan, pengawasan dalam bentuk sistematis perjalanan pelaksanaan KPU-nya gimana, pelaksanaan pemilihan itu gimana. Ketika memang terjadi pelanggaran misalnya ya, pelanggaran antara salah satu paslon misal. Nah, paslon yang merasa dirugikan itu sebenarnya harus melaporkan pertama ke Panwaslu dulu. Jangan langsung nyerang KPU. Karena dilaporkan kan paslon lain kan, berarti ngelaporin itu ke Panwaslu. Nanti biar Panwaslu yang memproses, karena memang tugas tupoksinya Panwaslu itu bagian pengawasan. Nah, untuk diketahui juga ke depan kan teman-teman di sini kan udah menjadi staf KPU. Nanti juga kita bakal ngadain sosialisasi mengenai sistem, mengenai pelaksanaan pemira atau pelaksanaan jika terjadi adanya kendala atau kecurangan pada saat pelaksanaan pemira. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah menjawab. Gimana untuk saudari yang lainnya, apakah menjawab? Jadi misalnya ada yang protes ke KPU nih, itu kan seharusnya prosedurnya dia bikin surat melayang ke Panwaslu. Jadi misalnya dia protes ke KPU, apakah KPU ikut melapor ke Panwaslu atau cukup dari pihak yang protes saja ke Panwaslu? Terima kasih. Jadi untuk perjelas, jadi kan misalkan dari misalkan ada dua pasangan paslon. Paslon yang satu itu ingin melaporkan kecurangan paslon yang lainnya. Nah, itu tuh langsung laporin ke Panwaslu. Oke, nambahin Karena ya. itu langsung. Ya, why? Oke, jadi misal terjadi sebuah kecurangan, bahwasanya salah satu paslon melakukan tindakan kecurangan gitu. Nah, itu dia lapornya langsung ke Panwaslu. Ketika dia lapornya ke KPU, KPU nggak ikut ngelapor gitu, tapi menyerahkan bahwasanya kalau memang bukti-bukti kuat dan juga kecurangan itu benar-benar ada, silakan layangkan surat ke Panwaslu langsung gitu, tanpa perantaraan KPU gitu. Jadi KPU di sini nggak ikut ngelapor lagi, tapi memang mengarahkan gitu, lebih tepatnya mengarahkan bahwasanya bisa langsung ke Panwaslu seperti itu. Gimana untuk saudari yang lainnya? Ya baik, sudah jelas. Terima kasih. Ya. Mungkin untuk yang lainnya bisa mengajukan pertanyaan. Kita sharing-sharing di sini. Jadi kalau ada dari adik-adik, dari teman-teman sekalian, dari kakak-kakak sekalian yang ingin menambahkan, sangat diperbolehkan karena tadi yang udah Kak Ade bilang kalau itu sharing session. Jadi kita sharing-sharing. Kak Wai ya, jangan Kak Ade. Kakak atau adik? Adik. Ya, Kak Wai. Makanya Kak Wai. Iya, Kak Wai. Mungkin dari saya nih ingin bertanya untuk ke komisioner tahun sebelumnya untuk Kak Rama. Kak Rama ada jadi dari Kak Beben sebelumnya bilang karena lagi di luar jadi tidak bisa menambahkan. Ya, apa-apa Kak. Nah, jadi mau nanya ke Kak Rama. Mungkin pertanyaan ini juga ada gitu di benak staf-staf, tapi karena mungkin menyampaikannya bingung gimana, nah Kakak bantu sebagai menjembatani. Kira-kira kendala tahun lalu itu yang paling berarti itu apa sih Kak? Yang bisa kita jadikan evaluasi
kendala misalkan mulai dari mekanisme yang ada di lapangan langsung gitu. Kira-kira dari Kak Rama sendiri Baik, baik. Terima kasih Umu. Mungkin kalian kan untuk angkatan 2019 mungkin sudah merasakan euforia Pemira, dan mungkin nanti ini kakak menyampaikan selaku sebagai KPU, nanti kalian bisa menyampaikanlah terkait sebagai KMIK-nya bagaimana. Terkait KPU tahun 2019 itu tidak, alhamdulillah tidak mengalami suatu masalah yang berarti, karena mungkin karena dari internal kami itu sudah menguatkan dari berbagai sisi, dari segi hukum, dari segi logistik dan sebagai macam itu sudah kakak kuatkan. Ya kakak cukup licik karena kakak memilih saat pemilihan Oke, kau Kak Ramanya mungkin terkendala sinyal ya. Dan ini pertanyaannya memang khusus untuk 2019 ya. Jadi buat adik-adik, ya Kak. Tadi left, tadi ngebling sinyalnya. Sampai mana tadi kakak ngomongnya? Sorry. ya Kak, nggak apa-apa Kak. Sampai Jadi kakak sampai mana? tadi itu yang jelas tuh pokoknya sampai di Kakak menyiapkan menguatkan. Ya, menyiapkan semuanya alhamdulillah dengan sangat matang, karena dari jauh-jauh hari kakak bukan ngambil sih, kakak tuh ngajak orang yang kakak percayai untuk mengisi posisi itu selain komisioner. Nah itu pokoknya dari awal tuh memang sudah kakak persiapkan dengan matang semuanya. Nah kelemahan, jadi kakak langsung bahas kelemahan saja ya. Kelemahan di tahun kemarin itu adalah dari peserta dan juga dari undang-undang yang kita pegang. Terkait peserta itu mungkin masalahnya adalah ya biasalah kalau dari peserta pemilu kan pasti aja ada drama-drama kan. Kalau tahun kemarin itu dramanya apa ya? Gak usah disebutin ya mungkin. Nah, setelah ada drama itu, kita nggak ada aturan yang kuat buat melawan itu. Nah, jadi kelemahan KPU tahun kemarin itu terletak pada undang-undang yang kita pegang. Undang-undang kita itu tidak bisa tidak memuat seluruh peraturan yang ada di lapangan seperti itu. Panwaslu itu cuman pengawas aja gitu loh, nggak bisa menindak, cuman ngawasin aja, nggak bisa nindak Panwaslu. Nggak tahu sih kalau tahun ini ya, nanti Kak Awa yang bisa menyampaikan bagaimana terkait posisi KPU Panwaslu tahun ini terkait undang-undangnya, atau diupdate atau tidak. Yang pasti kelemahannya adalah di undang-undang tahun kemarin. Oke, Karena izin di langsung undang-undang tahun kemarin pun, lanjut. Karena di undang-undang tahun kemarin pun bupati ketika mempromot salah satu paslon, nggak ada sebuah undang-undang yang bisa menindak bupatinya ataupun menindak paslonnya. Ketika menindak paslonnya cuma terkena pelanggaran ringan, dan itu tidak ada sanksi atau dampak yang bisa untuk dampak pada peserta, jadi nggak ada. Begitupun juga terkait bupati ataupun eksekutif lainnya yang memberikan gimana ya, promosi lah ya. Promosi itu nggak ada landasan yang kuat untuk melakukan itu. Jadi ketika bupati tidak mempromosi dan ketika peserta tidak minta promosi, itu karena moralitas saja, bukan karena takut peraturan, karena moralitas.
Oke, mungkin kendala sinyal ya dari Kak Rama. Sebenarnya buat adik-adik di sini, apa yang ditanyakan dijawab paham kan maksudnya? Ya, jadi mau menambahkan karena kakak dulu juga staff tahun lalu, jadi staff tahun lalu. Nah, jadi tahun lalu tuh emang kalau misalkan dilihat dari kayak tahun sebelumnya lagi, tahun 2018, itu kendalanya nggak terlalu parah kalau tahun lalu. Sebelumnya lagi kan sampai diculik-culik kan. Nah, kalau tahun lalu tuh emang dari KPU-nya sendiri tuh udah udah nyiapin gitu. Udah nyiapin hal-hal yang akan terjadi, kemungkinan yang akan terjadi. Jadi kita dari dalam KPU-nya itu udah saling menguatkan gimana caranya biar kejadian yang tahun lalunya itu nggak bakal keulang lagi. Nah, jadi kendalanya itu yang tadi udah Kak Rama singgung juga, masalah pendukung dari pendukungnya itu, dan itu tuh kita tuh di undang-undangnya tuh belum jelas gitu terkait itu, karena emang pokoknya di kayak kejelasan hukumnya itu masih ada yang masih belum jelas lah, yang belum ada terdapat di peraturan itu sendiri. Makanya pas itu tuh untungnya dari paslon yang lainnya juga nggak mempermasalahkan, jadi aman, nggak terjadi bentrok. Terus kalau misalkan dari segi peserta, ya biasalah partisipasi dari warga MIPA tuh masih kurang dari ekspektasi, masih banyak yang golput. Dan bahkan masih ada yang nggak mencoblos juga. Itu sih ada untuk pentingnya mungkin karamannya masih Sorry, sekarang udah di jembatan padahal ada masih ya, Kak? hilang sinyal. Duh, Iya, nggak apa-apa, Kak. maaf ya, maaf. Nah, udah tadi. Oh, lupa kakak kalau Umu dulu stop acara kakak. Jadi Baru makasih Umu udah dilupain. nambahin tadi. Makasih Umu Iya, udah nggak apa-apa. nambahin. Nah, mungkin Dedek juga kalau nggak salah. sedikit Ya, lanjut kamu Mai. Lanjut. terkait undang-undang dan juga peraturan. Yang kakak sebutkan itu salah satunya tentang suara pejabat publik kan yang ada di KMF MIPA kayak gitu. Nah, itu kan seharusnya itu diatur dalam Perpa gitu. Tapi problemnya adalah kami kemarin sempat sharing session dengan DPM itu DPM MIPA. Bahkan ketua DPM-nya pun bilang bahwasanya sebenarnya DPM itu nggak ada hak buat mengatur KPU, bukan nggak ada hak sih, karena KPU ini kan bersifat independen gitu, dan DPM itu bilang bahwasannya peraturan-peraturan yang mengait pusat gitu, peraturan pusat langsung, jadi nggak ada kaitannya dengan Perpa. Bahkan rencana dari DPM tahun ini pun akan menghapuskan Perpa tersebut. Mungkin tanggapannya dari Kak Rama. Wai, maaf Wai, bisa diulang nggak? Putus-putus. Astagfirullah. Intinya ada, intinya aja. Intinya Perpa di KMF MIPA itu mau dihapuskan. Gitu Kak. Kok beda sih? Siapa sih ketuanya sekarang? Kak Abdul ya. Tahun kemarin ketua DPM mau bilang malah mau support KPU, malah mau disusun secara rinci. Dan sekarang malah mau dihapuskan. Iya, Perpa ya. Dan alasannya itu karena ya KPU ini kan sifatnya independen dan juga sementara gitu. Jadi DPM itu kayaknya bukan urusan DPM gitu mengatur undang-undang ataupun peraturan terkait pemila. Dan dari ketua DPM pun mengajukan bahwasanya peraturan itu ya berpatokan pada peraturan KPU Unsri gitu.
Kayak gitu Kak. Mungkin tanggapannya. Kalau tanggapan kakak sih, ya kakak kan bukan ranah legislatif ya, jadi maaf kalau nanti misalnya salah. Kalau kemarin itu kakak sering bincang sama Kak Luki selaku ketua KPU, ketua DPM tahun 2019. Kalau kita mau bikin peraturan itu dari DPM-nya, dari Badan Legislatif Pusat, itu membuat naskah akademiknya sama-sama dengan kawan-kawan dari Mendagri, kawan-kawan dari KM Unsri, dan juga kawan-kawan dari Panwaslu. Jadi mungkin benar sih yang ambil dari Kak Abdul, mungkin biar terintegrasi dalam satu pusat aja, mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu sih. Itu biar terintegrasi peraturan di UKM Unsri mungkin sih. Enggak membuat pecah ambigu. Oke, karamanya out. Mungkin buat adik-adik, Perpa itu peraturan fakultas. Jadi di situ ada peraturan-peraturan yang mengatur ormawa-ormawa yang ada di MIPA. Tahu kan ormawa? Organisasi mahasiswa. Tahu kan? Nah, sedangkan KPU ini kan bukan organisasi bagian MIPA gitu, tapi suatu lembaga yang bersifat independen gitu. Jadi itu PR kita ya. PR kita ini baru dilantik udah dikasih PR ya. PR kita itu meluruskan tumpang tindih. Ya, lanjut Kak Rama. Lompat lagi ya Allah. Maaf tadi lompat sampai mana tadi? Ya, nggak apa-apa. Sampai integritas. Terintegrasi, Dek. Iya, integrasi, integritas. Maksudnya DPM fakultas itu mungkin biar terintegrasi jadi satu, karena pada tahun-tahun sebelumnya juga setiap fakultas itu mempunyai peraturan yang berbeda sesuai dengan perfa, menyesuaikan dengan tradisi dari fakultas itu. Jadi berbeda-beda. Mungkin maksud DPM itu bikin terintegrasi. Yang pasti alur ketika membuat peraturannya itu seperti itu. DPM menyusun naskah akademik, nanti dibahas bersama-sama dari perwakilan KM Unsri, dari Mendagri, dari pokoknya melibatkan semua elemen mahasiswa. Seperti itu. Oke. Mungkin ada benarnya juga ya apa yang dikatakan oleh Kak Abdul itu. Cuman itu tadi, mungkin itu jadi PR kita kan buat meluruskan apa yang udah jadi tumpang tindih gitu antar peraturan. Sebenarnya itu mumpung ada Karama ya, jadi sekalian nanya gitu kan, dan biar komisioner lainnya juga tahu gitu. Mungkin buat staf ini terlalu berat ya, dan juga bukan meremehkan ataupun tapi memang bahasannya itu terlalu cepat gitu. Mungkin kan baru dilantik, jadi bahasannya ya yang enjoy aja lah. Mungkin lanjut Umu. Oh, ya Allah diangkat. Mungkin dari para staf yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau dari komisioner yang lain ada yang mau disampaikan? Kita sharing. Untuk satu pertanyaan terakhir sebelum kita pembacaan staf. Yuk, Oke, mungkin karena udah jam 9 langsung ke pembacaan staf aja, Mu. Langsung aja. Oke. Iya, langsung aja. Jadi kita langsung pembacaan staf. Mana nih? Sementara.
Halo, cek Umu. Iya, hadir. Didengar baik-baik ya buat teman-teman dan adik-adik sekalian. Struktur kepengurusan Komisi Pemilihan Umum FPIK Unsri tahun 2020. Aduh. Bentar ya. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran kan nih? Diulang lagi dari awal. Struktur kepengurusan Komisi Pemilihan Umum FPIK Unsri periode 2020-2021. Ketua Umum Ade Rizky Wahyudi, Fisika 2019. Sekretaris Umum Hulma, Biologi 2019. Wakil Sekretaris Ananda Pratiwi, Matematika 2020. Bendahara Dede Juniani, Kimia 2019. Wakil Bendahara Jutira Ayu, Fisika 2020. Biro Acara, Ketua Biro Acara Indah Permatasari, Kimia 2019. Anggota 1. Mazna Fazurah, Kimia 2019. Khairunisa Rahmatullah, Kimia 2020. Adelvin Mahatantri, Kimia 2020. Teni Widianti, Ilmu Kelautan 2020. Selanjutnya Biro Hukum. Ketua Biro Hukum Hadi Ilmi Majid, Ilmu Kelautan 2019. Anggota 1. Arta Rizky Wahyudi, Fisika 2020. Kedua, Adi Aksadar Maseda, Kimia 2020. 3. Analisa Biologi 2020. 4. Resti Atika Indriani, Kimia 2020. Selanjutnya Biro Humas. Ketua Biro Humas Fadilah Eka Maharani, Biologi 2019. Anggota pertama Anggraini Aulia Rahma, Ilmu Kelautan 2019. Kedua, Saskia Dwi Tania, Fisika 2020. Ketiga, Aisyah Sarifah, Kimia 2019. Keempat, Melati Rulina Putri, Farmasi 2019. Selanjutnya Biro Logistik. Ketua Biro Logistik Muhammad Akbar, Matematika 2020. Anggota pertama Nadif Kevin Akbar, Kimia 2020. Kedua, Fikri Deni Pratama, Fisika 2020. Ketiga, Zahra Celi, Kimia 2019. Keempat, Anissa Intan Fadila, Fisika 2020. Demikianlah pembacaan staf. Selamat bergabung di KPU dan selamat bergabung juga di biro masing-masing. Nanti untuk soft copy-nya bakal dikirim ke grup, jadi tenang aja. Nah, itu dari kakak. Terima kasih. Dari Y ada tambahan nggak? Terima kasih buat Kak Umu. Harapan kakak apa ya? Kalau kalian nggak sesuai ekspektasi dengan apa yang kalian inginkan, sama seperti kayak Kak Rama tadi, bahwasanya ini adalah apa ya, kepercayaan kami dan tentunya butuh pertimbangan untuk kalian ada di posisi ini gitu. Kami percaya bahwasanya kalian mampu, kalian bisa untuk mengemban amanah ini gitu. Jadi apapun itu, karena kami berusaha buat apa ya, menempatkan posisi kalian dengan kemampuan kalian gitu. Entah kalian yang cekatan, entah kalian yang aktif, dan lain sebagainya seperti itu.
Jadi ini adalah cukup sulit, jujur cukup sulit buat nentuin pilihan karena kalian semua bagus, kalian semua memang layak sebagai staf KPU, kalian semua terbaik, maka dari itu kami banyak pertimbangan untuk memilih kalian, menempatkan kalian di posisi yang sekarang. Jadi apapun itu tetap jalanin dengan sepenuh hati. Kami percaya, kami yakin dengan kalian pasti bisa. Mungkin lanjut dari komisioner lain, ada yang mau disampaikan? Kalau nggak ada, kita langsung masuk sesi foto. Mungkin langsung dokumentasi aja dulu. Oke, masuk dokumentasi. Dokumentasi dipandu oleh Hardi apa Dila? Dila. Dila ya? Oke, Dila. Mau on cam ya? Iya, yang belum on cam, on cam. On cam dulu ya semuanya. Dilihatin dulu, ada yang nggak on cam kan? Masih ada yang belum on cam. Udah ya. 1, Oke. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Kapan jadinya, Kak? Lanjut, balik ke moderator. Ya, terima kasih untuk semuanya. Mungkin dari Kak Rama bisa ngasih posisi sebelum Kan ada sambutan tadi sih, udah disampaikan juga, tetap semangat. Jangan takut kalian punya bargaining di position di sini. Jangan takut ditekan pihak manapun, kuatin internal. Jangan panik, stay calm, sama-sama makan nasi. Si Hardi ya, nanti ditanyain, jangan. Insya Allah udah siap banget. Ya, terkait apa? Dikuatin aja untuk hukumnya sama internal hukumnya. Mungkin itu sih, tetap semangat aja. Makasih ya, Kak semangat. Rama. Untuk Kak Beben juga terima kasih, mungkin karena tadi kan jadi belum bisa menyampaikan, tapi sampai yang hingga detik ini udah punya amanah baru. Pokoknya sama-sama semangat, sama-sama saling menguatkan. Mungkin itu. Makasih Kak. Makasih Kak Rama, makasih Kak Beben. Bentar.